وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita membahas tentang tata cara sholat bagi orang sakit. Syekh bin Baz mengatakan bahwasanya menurut konsensus itu kesepakatan. Menurut kesepakatan ahli ilmi, bahwa orang yang tidak dapat sholat dengan berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Ya. Jika dia tidak bisa duduk, maka boleh dengan tidur. Dengan posisi miring menghadap kiblat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sholat qa'iman, wa illam tastati' fa qa'idan. Sholatlah dengan berdiri, kalau nggak sanggup maka dengan duduk. Wa illam tastati' fa ala janbi. Dan kalau nggak bisa maka miring. Wa illam tastati' wa mustalqiyan. Kalau nggak bisa maka sholatlah dengan terlentang. Jadi miring ini konteksnya kalau umpama kiblatnya ke arah barat, gitu. Maka miring ini kalau di tempat tidurnya itu melintang utara selatan, miring ke arah kiblat. Tapi kalau modelnya di tempat tidurnya ini melintangnya timur barat, gitu, maka tentu ya nggak perlu miring. Nah, kalau miring, kamu miring berarti madepnya ke utara atau ke selatan, kita nggak perlu miring. Nah, syukur-syukur tempat tidurnya kayak yang di rumah sakit udah tepuk, itu bagus. Ya. Jadi perlu diperhatikan miringnya ini loh ya. Nek tempat tidurmu melintang wetan kulon, nek miring ketemu kalau ngidul. Ya, jadi jangan asal miring ya. Dan siapa mampu berdiri dan tidak dapat rukuk serta sujud, maka wajib sholat dengan berdiri dan tetap wajib di atasnya. Jadi orang-orang yang kadang tuh mampu berdiri, tapi rukuk nggak bisa, gitu. Maka berdiri ini wajib, rukuk enggak. Kemudian untuk rukuk cukup baginya untuk menunduk, lalu duduk dan menunduk untuk sujud. Jadi pada gerakan-gerakan yang mampu dia kerjakan, kerjakan. Makanya kamu dapati orang-orang yang bisa berdiri itu berdiri, pas waktu rukuk dia duduk, ambil tempat duduk, duduk. Nanti pas posisi sujud dia turun sujud gitu. Nah, itu yang benar kayak gitu. Jadi jangan kemudian tiba-tiba nggak bisa rukuk terus akhirnya duduk terus dari awal sampai akhir. Itu kurang tepat. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Qanit itu yang penuh ketakwaan, dengan penuh ketaatan, jadi disebabkan dengan khusyuk. Dan sabda Nabi SAW, soliko iman, menunjukkan bahwasanya sholat itu hukum asalnya berdiri, bukan duduk. Dan juga sesuai dengan keumuman ayat, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jadi hukum asalnya yang pertama adalah berdiri. Jika dia matanya sakit dan dokter terpercaya menyarankan kepadanya jika kamu sholat dengan terlentang, maka aku akan mengobatimu. Namun jika tidak, maka aku tidak akan melakukannya. Maka dalam kondisi ini dia boleh sholat dengan terlentang, maksudnya melumah gitu. Tapi ya tangannya tetap di sedekap, bukan daplang itu buatan. Siapa yang tidak dapat rukuk dan sujud, maka dapat diganti dengan merunduk untuk keduanya. Kalau tadi kasus di awal tadi, dia hanya nggak bisa rukuk, maka tetap berdiri. Nah, sekarang nggak bisa rukuk dan nggak bisa sujud. Jadi berdiri tetap, begitu jatuh di rukuk dia duduk, pakai kursi misal, sampai sujudnya juga di kursi itu. Ya cuma nunduk-nunduk aja, cuma dibedakan antara nunduk buat rukuk sama nunduk buat sujud. Dan nunduk misal buat
rukuk segini, untuk buat sujud atau jeru gitu. Itu dibedakan. Ini terjadi atau juga dilakukan oleh orang-orang yang naik kendaraan seperti pesawat. Kan pesawat kan nggak ada tempat sholat, kecuali Saudi Airline itu ada di belakang itu ada. Kalau pesawat lain nggak ada. Kalau di kereta, tapi kereta sekarang ada musolanya. Jadi bagusnya juga orang-orang yang naik kereta itu ke musolanya itu. Dan dulu nggak ada musolanya. Ada orang saya pernah lihat memaksakan diri sholat di gang itu juga kurang tepat juga. Maksudnya itu ada orang lalu lalang, kemudian ya pokoknya kurang tepat kan menurut saya. Ibaratnya ginilah, kamu sholat wajib tapi kamu di sholatnya di tengah jalan situ di depan rumah, kan nggak pas gitu. Maka jika tidak dapat merundukkan punggung sampai pada lutut karena bungkuk misalnya, hingga tanpa rukuk pun dia seperti orang yang sedang rukuk. Jadi sedang di jalan itu tidak tahu rukuk. Maka cara rukuknya adalah dengan menambah rukuk lagi dan lebih merunduk lagi daripada rukuk pada saat bersujud dengan mendekatkan wajah ke tanah. Jadi kita bilang tadi. Jadi kalau orang-orang yang sakit itu rukuknya misalnya segini, nah sujudnya untuk jeru. Dia semaksimal dia mampu. Pokoknya harus beda dengan gerakan rukuk. Dan jika dia masih tetap tidak bisa merundukkan kepalanya, maka cukup baginya dengan niat dan ucapan. Jadi ada orang tuh kaku banget. Misalnya mau terbaring tok gitu. Maka cukup dengan niat dan ucapan. Ucapan itu maksudnya ya doanya. Doa, rukuk ya rukuk, sujud, sujud. Karena selama akal masih ada di badan, maka kewajiban sholat tetap ada sebagaimana dijelaskan dalam dalil. Tuh, perhatikan. Jadi selama kita hidup, sholat itu masih ada kewajiban. Bahkan dalam kondisi sesulit apapun, ya jangan pernah tinggal sholat. Ya, karena sholat itu yang kemudian menjadi sebab Allah masih memberikan nur wa burhan, petunjuk dan hidayah. Dan sholat ini, kalaupun kita lakukan, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masih kurang untuk masuk surga. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Nah, rahmat Allah diberikan kepada orang yang manut, salah satunya sholat. Jadi jangan merasa ya, aku sholat dari SP, SMP sampai SMA, pas kuliah mau prei, sholat sih. Nanti mau tak sholat lagi kalau udah nikah gitu. Jangan pernah merasa ibadah kita itu sudah banyak, ya. Karena hadisnya jelas kita masuk surga karena rahmat Allah bukan karena amal kita. Tapi rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang beramal. Paham ini loh. Kamu nak menghayati ini kamu nggak akan pernah nyepelekan sholat, nyepelekan ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang menjadi kewajiban kita. Ada orang rumongso sholat yang hanya rasuki-suki terus aku tak sholat engko nek suki wae. Preisik lek sholat. Ini orang jahil ya, nggak usah ditiru kalau gitu. Ya, sekali lagi saya ulangi, ibadah kita itu kalau mau nyontoh Nabi SAW total itu kurang buat masuk surga. Kita masuk surga karena rahmat Allah bukan karena ibadah kita. Sehingga kita ibadah seperti yang biasa kita kerjakan, maksudnya nggak sampai kaki bengkak-bengkak dan seterusnya. Maka itu insya Allah sudah mencukupi ya kan untuk menjadi sebab Allah memberi rahmat kita. Jadi jangan sampai kita merasa gede, merasa sudah beramal besar. Allah mengingatkan wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu liman ittaqwa. Jangan merasa paling suci, paling baik, paling benar, paling soli, yang banyak amal. Allah lebih tahu mana yang paling bertakwa. Allah taala. Dan jika saat melakukan sholat rasa sakit mulai berkurang, baik untuk rukuk sujud maka usahakan sholat bagaimana cara yang semula. Dan jika orang yang sakit dan lainnya tertidur atau lupa, maka wajib baginya untuk segera sholat ketika bangun dan teringat, dan tidak boleh mengakhirkannya sampai masuk waktu yang lain, baru setelahnya ia sholat. Jadi kalau namanya orang sakit dan kadang pingsan itu, begitu langsung sholat. Itu melek langsung sholat. Jangan ditunda-tunda. Nabi SAW bersabda, "Manama an sholatin." Karena siapa yang tertidur dari mengerjakan sholat, au nasiyan, atau nasiha, atau maaf,
au nas nasi au nasiyaha, atau melupakannya, maksudnya lupa kalau belum sholat. Wal yusalliha, silakan mengerjakannya. Mata zakaro, kapan aja dia ingat. La kafaratan, nggak ada kafarah laha untuknya. Illa dzalika, kecuali itu. Jadi orang yang tertidur langsung mengerjakan sholat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimil sholat dan segera dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Untuk itu tidak boleh meninggalkan sholat dengan kondisi apapun. Bahkan hendaknya para mukallaf, mukallaf ini seorang muslim yang sudah wajib menjalankan syariat, dan biasa lebih memperhatikan sholatnya saat sakit daripada kondisi hari-hari biasa. Nah makanya gini, kamu dalam kondisi sakit itu benar-benar kamu tuh dalam kondisi yang memang didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kamu tuh butuh pertolongan. Maka harusnya pas sakit itu banyak-banyak sholat gitu. Banyak-banyak zikir. Toh juga nggak bisa apa-apa toh. Maka sebaiknya banyak-banyak zikir, banyak-banyak minta, banyak-banyak doa. Jangan malah sebaliknya, loro malah bermaksiat. Tidak boleh meninggalkan sholat waktu sampai habis waktunya meskipun ia sakit selama akal masih ada, tapi hendaknya tetap menunaikannya tepat pada waktunya sesuai kemampuannya dan tidak ditinggalkan dengan sengaja sementara dia sadar dan mengetahui hukum syara atas kewajiban sholat dan mampu menunaikannya meskipun dengan merunduk, maka ahli ilmu sepakat hukumnya adalah kafir. Jadi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat, gak mau sholat, itu menurut Syekh bin Baz, ulangi lagi, yaitu hukumnya kafir. Ya, jadi kamu kalau punya bapak, punya ibu, punya kakak, adik yang gak sholat, maka kebaikan terbaik yang bisa kamu kerjakan sama dia, selain memberi harta, ya memberi harta itu bisa-bisa aja baik-baik aja, kamu kasih gitu. Tapi yang terbaik adalah kamu kasih hidayah. Kasih hidayah di sini maksudnya bukan berarti kamu yang ngatur hidayah, bukan. Maksudnya kamu mengajarkan kebaikan itu loh. Hidayah tetap dari Allah Subhanahu wa taala, tapi lebih kepada kamu yang menjadi wasilahnya. Kamu sing ngandani, kamu sing ngancani, kamu yang luruskan. Jangan dibiarkan. Ya. Dan kondisi kita yang misal secara finansial lebih baik daripada orang-orang ini, itu justru jadikan sebab untuk dia dapat hidayah. Ojo mung bocah jajan, bocah piknik tok. Tapi lebih kepada ya, ya Pak sholat, ya Mas sholat, ya Dek sholat, obat sholat pakai dit, nah, gitu. Jadi jadikan itu sebagai pancingan. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholah. Perjanjian antara kami dan orang-orang kafir adalah as-sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya maka dia adalah kafir. Sabda yang lain, Rasul Amri al-Islam. Segala urusan pokok masalahnya adalah Islam, wa amudu as-sholah, dan tiangnya adalah sholat, wadir watu sanamihi al-jihad, dan atapnya adalah jihad fisabilillah. Maka apabila orang yang sakit kesulitan mengerjakan sholat di tiap-tiap waktunya, maka boleh baginya menjamak antara zuhur dan asar. Jadi prinsipnya sholat pada waktu-waktunya. Kok kemudian dia kesulitan, ya karena satu dan lain hal, maka dia dalam posisi apa namanya mudah gitu. Dan misal dia pingsan, sadar, pingsan, sadar gitu kan. Maka sholatnya waktu sadar. Oh ternyata pas sadar itu dia belum sholat. Misal duhur dia sadarnya pas asar ya berarti di jam. Atau dia pas sadarnya isya belum sholat maghrib ya udah di jam. Namanya pingsan. Dan jamaknya bisa jamak takdim atau jamak takhir. Tentu nek takdim ini konteksnya dia udah tahu mau ngapain. Misal ya, dia mau operasi. Dan kemungkinan operasinya ini sampai maghrib. Dan operasinya pas waktu masuk duhur. Sekali lagi masuk waktu dulu ya, duhur. Maka dia boleh menjamak duhur dan asar. Tapi kalau kemudian konteksnya pingsan, wah aku nanti tak pingsan, aku tak jamak takdim dulu. Nah, ini nggak boleh ya, karena pingsan kan kita nggak tahu gitu loh. Tapi kalau yang konteksnya tadi kayak misal orang hamil mau melahirkan, sesar dan seterusnya,
Nah, maka kalau mau dijamak itu lebih baik ditakdim. Kalau emang ngerti planningnya gitu loh. Tapi kalau nggak tahu planningnya, kayak misal tadi pingsannya kapan, sampai kapan, terus sama takdim aja gitu. Dan mau jagani nek pingsan itu nggak boleh. Sesuai dengan keadaan yang lebih mudah baginya. Jika dia mau, maka boleh melaksanakan sholat asar diajukan ke duhur, atau duhur diakhirkan ke asar, atau jika dia mau, dia boleh melaksanakan isya diajukan di waktu maghrib, atau maghrib diakhirkan di waktu isya. Namun, untuk sholat fajar tidak bisa dijamak, karena sebelum dan sesudahnya tidak dapat apa namanya paket jamaknya. Inilah sekilas tentang tata cara taharah dan sholat bagi orang sakit. Semoga Allah memberikan kesembuhan bagi kaum muslimin yang menderita sakit dan menghapus kesalahan mereka. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita ampunan dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Memberi dan Mulia. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan seluruh sahabatnya.